Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rahmawati Nada Putri, Surti, Askin, Ismail, Natasha Regina, dan Ardi Winata. Perkenalkan, nama saya Askin. Saya akan membacakan materi pengertian dari Al-Umru bin Makasidah, yaitu segala sesuatu tergantung pada tujuan. Maksudnya adalah niat yang terkandung di dalam hati seseorang saat melakukan perbuatan menjadi kriteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum amal perbuatan yang telah dilakukan. Kemudian adapun konsep dasar dalam Islam yang sering dijelaskan dalam ungkapan innama al-maulu ban-niyat, yang berarti segala amal tergantung pada niat. Ini menunjukkan pentingnya niat yang tulus dalam menjalankan segala perbuatan, termasuk dalam menentukan umur seseorang sesuai dengan tujuan hidupnya. Maqasid al-zariyah, dengan memiliki niat yang baik dan tulus, umur seseorang bisa menjadi ibadah yang mendekatkan dari kepada Allah Subhanahu wa taala dan membawa berkah dalam menjalani kehidupan. Perkenalkan, saya atas nama Ismail akan membahas tentang sumber hukum. Yang pertama adalah Quran Surah Al-Imran ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah kitaban muajjalah. Wa man yuridu thawabad dunya nu'tihi minha wa man yuridu thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Yang artinya, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala di dunia. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Yang kedua adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 225. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'ahidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'ahidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam niat hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yaitu yang terakhir itu adalah hadis Bukhari nomor 6970 dan Muslim nomor 2675, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku, jika ia mengingatku saat bersendiri, aku akan mengingatnya dalam diriku, jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Hadis di atas menjelaskan bahwa ketika seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersama hamba yang mengingatnya. Pada hadis tersebut juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disangkakan hambanya. Perkenalkan, nama saya Ardi Winata. Saya akan membacakan tentang materi niat dalam pandangan para ulama. Menurut ulama Syafi'iyah, niat didefinisikan sebagai maksud melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya. Jadi menurut ulama-ulama Syafi'iyah, itu dikatakan niat ketika telah melakukan tindakan dari niat tersebut. Sedangkan menurut mazhab Hanbali bahwa tempat niat ada di dalam hati. Karena niat adalah perwujudan dari maksud dan tempat dari maksud tersebut berada di dalam hati. Jika seseorang memiliki keyakinan di dalam hatinya, hal itu dianggap niat sebelum melakukan perbuatan. Sedangkan menurut Imam Al-Baihaqi, segala aktivitas manusia itu ada kalanya berpangkal pada hati sanubari, pada lisan,
dan ada kalanya pada anggota tubuh lainnya. Niat yang berpangkal dari hati sanubari adalah aktivitas kejiwaan yang dianggap lebih penting dan kuat dibandingkan aktivitas yang berpangkal pada lisan maupun anggota badan lainnya. Hal itu disebabkan oleh niat itu tersendiri dapat berfungsi sebagai ibadah. Sedangkan aktivitas lainnya tidak dapat dinilai ibadah jika tanpa niat yang melandasinya. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Nanda Putri, akan memaparkan materi tentang implementasi kaidah pada ekonomi. Kedudukan kawaidul fikih sebagai dasar hukum pelengkap setelah Al-Quran dan hadis telah menjadi suatu hal yang disepakati, sedangkan sebagai dalil yang berdiri sendiri ia diperdebatkan oleh para ulama. Ini disebabkan kaidah fikih cenderung mempunyai pengecualian-pengecualian yang jarang diketahui pengecualian-pengecualian tersebut. Namun, para ulama menggunakan kaidah fikih yang bersumber dan bersandar kepada nas dalam menetapkan hukum dan atas masalah-masalah yang belum ada hukumnya. Beberapa kaidah yang dapat ditarik dari kaidah al-umuru bimaqasidah yang berkaitan dengan muamalah. Yang pertama itu la zawaba illa binnayat, artinya tidak ada pahala kecuali dengan niat. Kaidah ini menegaskan kepada kita untuk membedakan ada amal perbuatan yang memiliki nilai ibadah dan ada yang tidak. Menurut pendapat An-Nawawi, untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan hanya dengan niat. Namun di sisi lain, jika suatu adat kebiasaan dilakukan dan kemudian diniatkan mengikuti tuntunan Allah dan Rasulullah SAW diniatkan ibadah, maka adat kebiasaan yang dilakukan untuk itu merubah menjadi ibadah yang berpahala. Dan yang kedua itu mayustaratu fihi tahyinu fal khota'u fihi muqtil. Artinya, dalam amal yang disyaratkan menyatakan niat, maka kekeliruan pernyataannya membatalkan amalnya. Kaidah di atas menegaskan bahwa jika terjadi kekeliruan dalam pernyataan niat akan menjadi tidak sahnya suatu amal perbuatan yang dilakukan. Oleh karena setiap perbuatan itu dituntut atau disyariatkan disertai dengan niat untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Baik, saya Surti akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu implementasi pada kaidah pada ekonomi. Yang ketiga itu yaitu ma yustaratu ta'arrudu lahu jumlatan wala yustaratu ta'yinuhu tafsilan idza ainahu wa ahta'a darra, yang artinya perbuatan yang secara keseluruhan diharuskan niat, tetapi secara terperinci tidak diharuskan menyatakan niatnya. Maka bila dinyatakan niatnya dan ternyata keliru, berbahaya. Perkenalkan, nama saya Natasha Regina Harta. Baik, saya akan menjelaskan tentang fatwa-fatwa yang berkaitan dengan umur bin maqasidah yang dapat bervariasi tergantung pada konteks dan masalah yang dibahas oleh para ulama atau lembaga fatwa. Namun dalam garis besar, beberapa fatwa yang terkait dengan prinsip ini mungkin mencakup: yang pertama, penilaian hukum terhadap suatu perbuatan atau keadaan berdasarkan niat dan tujuan tulus dari pelakunya. Yang kedua, pentingnya memperhatikan maksud dan tujuan di balik suatu perbuatan dalam menentukan hukumnya, terutama dalam hal-hal yang memiliki implikasi hukum. Yang ketiga, fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam yang memperhatikan konteks, kepentingan, dan tujuan yang ingin dicapai. Yang terakhir, prinsip ini juga dapat digunakan dalam menilai keabsahan suatu kontrak atau transaksi ekonomi dengan memperhatikan tujuan dan keadilan yang ingin dicapai melalui transaksi tersebut. Untuk fatwa-fatwa spesifik yang menguraikan prinsip umur bin maqasidah lebih rinci, disarankan untuk merujuk langsung ke lembaga fatwa yang relevan atau sumber-sumber hukum Islam yang terpercaya. Itulah tadi materi yang bisa kami bawakan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.